pemirsa, berjumpa kembali dalam liputan mahasiswa mengabarkan dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Putri Charunisa. Pada pagi hari ini saya akan mengabarkan 12 berita pilihan yang terbagi ke dalam beberapa segmen. Segmen pertama berisi berita seputar pemilu 2024. Menjelang penetapan hasil pemenang pemilu 2024, antusiasme massa pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memadati kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak sore hari. Berikut berita selengkapnya. Antusiasme massa pendukung paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka terlihat sangat jelas. Sejak pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat, massa mulai memadati kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Massa pendukung yang datang rela untuk berhimpitan satu dengan yang lain demi menyaksikan capres yang didukungnya melangsungkan pidato kemenangan. Terlihat bahwa masyarakat sangat senang untuk menantikan momentum yang penting ini. Bahkan, terpantau hingga malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, massa pendukung tetap memadati area kediaman Prabowo Subianto. Di momentum bulan Ramadan ini, tim paslon 02 sudah menyediakan takjil dan makanan berbuka puasa yang dibagikan secara gratis bagi siapapun yang turut hadir di acara tersebut. Aksi lucu sempat menghibur massa pendukung di lokasi, manakala terdapat seorang bapak mengenakan jaket ojek online menari dengan diiringi lagu Oke Gas sebagai lagu kampanye khas paslon 02. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Muhammad Febriansyah melaporkan. Sekretaris TKN pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid menyampaikan rasa syukurnya kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam memenangkan pasangan Prabowo Gibran berdasarkan hasil hitung cepat. Berikut berita selengkapnya. Sekretaris Tim Kemenangan Nasional Pasangan 02, Nusron Wahid, mengatakan bahwa para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik pendukung pasangan 02 turut hadir dan menantikan jelang penetapan hasil pemilu 2024. Mengenai pembentukan kabinet pemerintahan, Nusron enggan berkomentar sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif seorang presiden. Yang namanya syukuran itu kan kalau nanti sudah ada penetapan resmi dari KPU. Kan ini masih ada 2 tahap lagi. Tahap pertama adalah jaga-jaga kalau ada gugatan ke MK. Kalau tidak ada, maka KPU langsung ada 1 tahap lagi membuat rapat penetapan. Nah, setelah rapat penetapan itu baru nanti kita bikin. Baru setelah KPU melakukan proses penetapan, kita baru akan melakukan proses. Tidak euforia lah, ada prosesi semacam kayak syukuran, ucapan terima kasih kepada semua wartawan yang meliput selama ini, yang membantu selama ini, ya kan? Kemudian terima kasih kepada semua tim sukses, semua relawan, semua partai koalisi dan semua masyarakat, dan tidak lupa juga terima kasih kepada pemilih, baik pemilih 01, 03, mobil khusus pemilih 02. Soal masalah kabinet, jangan tanya kepada kami sebagai sekretaris TKN maupun TKN. Tugas TKN itu hanya mengantar sampai proses kemenangan. Tanyakan itu ada kepada Bapak Presiden, merupakan bagian hak prerogatifnya Bapak Presiden. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Muhammad Febriansyah melaporkan. Pidato kemenangan Prabowo Subianto sekaligus menjadi pidato pertamanya setelah resmi ditetapkan sebagai pemenang pemilu 2024 oleh KPU. Berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut pernyataan resmi dari Prabowo Subianto. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS,
seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Saya Prabowo Subianto sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Pengamat politik Ujang Komarudin menyampaikan bahwa wacana penggunaan hak angket DPR RI dalam menginvestigasi dugaan kecurangan pemilu 2024 dinilai layu sebelum berkembang sebab munculnya indikasi bahwa wacana tersebut gagal untuk diimplementasikan. Berikut berita selengkapnya. Penggunaan hak angket DPR RI seolah berada di ambang ketidakpastian. Ujang Komarudin selaku pengamat politik mengatakan bahwa wacana penggunaan hak angket DPR RI akan layu sebelum berkembang, sebab jalur politik yang demikian akan dihadang pula oleh jalur politik dari pemerintahan. Penggunaan hak angket masih bersifat tarik ulur, ada rasa ingin mendorong, namun di sisi lain terbayangi oleh rasa ketakutan. Dinamika politik, kepentingan politik, dan solidaritas partai politik menjadi penentu kepastian dari penggunaan hak angket DPR RI. Bahwa hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan gembos di tengah jalan. Kenapa? Ya karena jalur politik akan dilawan oleh pemerintah dengan cara politik itu pula. Apa indikasinya? Indikasinya misalkan pelaporan Ganjar atas dugaan korupsi di Bank Jateng dilaporkan oleh IPW atau ketua DPD PSI Bekasi gitu. Karena itu saya melihat soal nanti efektif atau tidak itu lain hal, karena kekuatannya ada di partai politik itu. Oleh karena itu butuh kesadaran dari partai politik, dan kelihatannya partai politik banyak takutnya gitu ya, banyak masalahnya, sehingga tadi dorongan hak angket itu akan sulit, akan berat untuk bisa dilakukan. Mendorong hak angket mestinya kompak. Mestinya tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab atau tadi diam, adem, sehingga rakyat bertanya-tanya ini jadi nggak hak angket? Kan itu, kalau konsisten ingin mendorong hak angket ya kompak saja. Sekarang kan tidak. Bahkan sekarang adem ayem, dorongan hak angket juga mulai sepi, dan cenderung main aman dan ingin tadi memiliki bargaining position terhadap pemerintahan yang baru. Tentu dalam konteks ini kita melihat bahwa ini terjadi karena memang politik itu berbasis pada kepentingan saja. Dari Depok, Muhammad Paksi dan Syuhada melaporkan. Segmen selanjutnya berisi berita seputar sosial, ekonomi, dan masyarakat. Banjir melanda daerah Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat akibat hujan deras selama kurang lebih 9 jam. Aktivitas warga terhambat hingga memaksa warga mencari jalan alternatif. Berikut berita selengkapnya. Banjir yang melanda daerah Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat menghambat aktivitas warga sekitar. Isma, selaku warga setempat mengatakan bahwa banjir tersebut terjadi sejak hari Jumat. Namun, banjir sudah mulai surut sehari setelahnya, yaitu di hari Sabtu. Dia berharap bahwa pemerintah dapat lebih peduli dengan permasalahan banjir yang terjadi di lingkungan masyarakat. Terjadi dari hari Jumat tanggal 22 Maret. Dari hari Jumat banjir itu awalnya tuh dari Sabtu, dan mungkin yang hari ini tuh udah mulai surut. Jadi jalan Gang Tempe yang ada di sana sama di jalan tol itu sangat lemah. Mungkin karena serapan air yang dulu juga emang dari kawan-kawan itu di daerah Jakarta itu banjir. Harapan itu mungkin pemerintahnya lebih peduli lagi sama lingkungan Jakarta. Itu aja sih harapan. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Putri Chairunisa melaporkan.
Bahan pangan berupa gula dan beras mengalami kenaikan harga di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan pada minggu kedua bulan Ramadan. Kenaikan harga pangan mempengaruhi pendapatan pedagang, namun tidak dengan intensitas penjualan bahan pokok. Berikut berita selengkapnya. Tahlan merupakan seorang pedagang bahan sembako di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Dia mengatakan bahwa selama di bulan Ramadan harus menerapkan strategi penjualan dengan tidak menaikkan harga barang yang tinggi kepada pembeli. Dia menambahkan bahwa pemerintah hendaknya meninjau kebutuhan bahan pangan masyarakat di Pasar Pondok Labu. Lagi di sini. Kalau untuk barang sih ready, mungkin untuk harga variasi ya, ada yang naik, ada yang enggak gitu. Sebagian, jadi nggak semua bahan pokok naik, tertentu gitu ya, seperti gula yang naik gitu kan. Kalau terigu nggak naik, beras yang naik gitu. Sebenarnya sih mempengaruhi, tapi karena mungkin ini kebutuhan pokok, ya mau nggak mau harus tetap dibeli kan ya. Betul. Ya gula, beras, telur. Ya otomatis kita walaupun harga naik, tetap untuk ecer tetap kita distabilkan lah, jadi nggak terlalu ditinggikan itu. Jadi dari ecer kita tetap dijual sekian, dari grosir kita naik, jadi untuk ecer kita tetap aja, mungkin keuntungan kita lebih tipis gitu. Oh, baik. Ya pada intinya sih pemerintah meninjau ke lapangan ya, di mana kebutuhan masyarakat itu bagaimana dan bisa menyesuaikan harga yang sepertinya udah gitu maksudnya. Dipantau lah gitu ya. Ada berdasarkan dari kecamatan 2 minggu sekali ninjau untuk cek survei harga. Jadi harga A berapa, harga B berapa gitu. Harga telur, harga beras, harga minyak ya tetap. Setelah saya telusuri, harga bahan pangan di Pasar Pondok Labu tergolong stabil. Namun, ada beberapa bahan pangan yang mengalami sedikit kenaikan harga, seperti telur dan juga beras. Dari Jakarta, Muhammad Rizky dan Muhammad Sabriansyah melaporkan. Masyarakat Pesingkoneng, Jakarta Barat, hidup dan tinggal di pinggiran rel kereta api sejak lama. Kendati demikian, warga setempat mengkhawatirkan keselamatan anak-anak yang bermain di area rel kereta api. Berikut berita selengkapnya. Ibu Dayati dan Ibu Suwarti merupakan warga Tegal Alur. Mereka mengatakan bahwa berbagai fasilitas seperti kesediaan air dan listrik masih menghadapi berbagai tantangan. Pengelolaan sampah juga menjadi tantangan tersendiri bagi warga sekitar sebab sampah sering bertebaran. Keamanan anak-anak yang sering bermain di area sekitar rel kereta api pun menjadi kekhawatiran bagi mereka berdua. Ya, ada kendala yang harus hati-hati, waspada dan waspada. Banyak yang nggak amannya. Masalah listrik nih jarang padam. Tapi kalau masalah listrik tuh turun naik listriknya itu loh agak mahal. Kalau air ya pastilah susah. Padahal udah pam, malamnya ke Sanyu, masih ditarik masih ke Sanyu, kecil, kendalanya Sanyu. gitu. Nah, kalau itu mah ya banyak mengganggu lah Bu kalau sampah emang. Tapi gimana lagi, namanya juga rel kereta nih. Kadang-kadang kereta lewat kan, membawa sampah kan terbang ke bawah. Ya, itu di anak-anak, terutama anak-anak Bu. Itu yang harus waspada dekat rel kereta. Ya waspada, anak-anak main depan sebentar takutnya ke atas rel kereta. Kita tuh waspadanya kan gitu. Saya aja waktu dulu punya anak kecil nih, saya taruh di kampung soalnya takut kalau main layang-layang di kereta, ibunya lagi masak. Dari dulu udah waspadanya begitu. Kalau pemerintah tuh gimana ya, namanya ini adalah tahu kok warganya, kalau dibilang begitu kan mau nangis jadinya. Ya minta keadilan ibarat ke warga, biarpun semuanya kan dipilih dari rakyat untuk rakyat juga. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Putri Cairunisa melaporkan. Segmen selanjutnya berisi berita seputar gaya hidup manusia. Bazar Raya Food Fest yang berlangsung di Central Park Mall, Jakarta Barat, menyediakan berbagai kuliner. Kuliner es potong Singapura mengalami kenaikan penjualan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Berikut berita selengkapnya. Ngabuburit di Central Park Mall rasanya tak lengkap apabila tidak membeli jajanan yang ada di Bazar Raya Fest. Kuliner es potong Singapura dengan varian rasa kasata dan durian menjadi kuliner favorit para pengunjung.
Aku jualan es angkel Singapura, es krim Singapura, $1. Kita mulai dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 14 April. Persiapannya sih agak lumayan ya. Tapi kalau untuk menu sih kita memang sudah ada di daftar menunya di sini, dan kita juga udah punya varian-varian yang best sellernya di sini. Sebenarnya semuanya varian ini best seller semua, tapi yang paling dicari ini antara kasata, ice cake, sama durian. Untuk mudik mungkin kita setelah acara dari sini kita baru prioritas buat mudik. Yang penting kita kan cari cuannya dulu. Untuk kesulitan kemarin kita agak kesulitan di roti, Kak. Kebetulan bakery-nya terbatas karena kan banyak juga yang ikut event ya. Alhamdulillah sekarang udah aman, terkondisi, dan siap untuk sampai nanti akhir selesai acara. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Muhammad Febriansyah melaporkan. Momentum Car Free Day yang jatuh pada Minggu 21 April 2024 bertepatan dengan Hari Kartini. CFD yang umumnya hanya untuk berakhir pekan dan berolahraga saja, kini menjadi kesempatan masyarakat menyuarakan emansipasi wanita. Berikut berita selengkapnya. Nisha Syabila merupakan peserta Car Free Day di kawasan Sudirman. Suasana CFD kali ini sangat berbeda karena bertepatan dengan Hari Kartini pada tanggal 21 April. Nisha juga menyinggung tentang makna dari Hari Kartini. Ia mengatakan tentang emansipasi wanita, bahwa wanita bisa juga berdiri sendiri dan bekerja tanpa bergantung dengan laki-laki. Karena kan aku biasanya di sini CFD kan ini ya, nggak ada event, nggak ada apa, mungkin karena hari ini Hari Kartini, jadi banyak banget, ini semakin rame ya, rame banget daripada yang CFD sebelumnya, makanya banyak banget stand, banyak banget orang jualan, jadi mungkin ini berbeda ya dari sebelum-sebelumnya. Menurut aku pribadi, sebagai wanita kita bisa berdiri sendiri, tanpa juga bantuan laki-laki, kita bisa loh untuk bekerja, pergi sendiri, kemana-mana sendiri. Jadi menurut aku, itu sih makna Hari Kartini untuk aku sendiri. Tadi banyak banget ya, tentunya tadi ada ibu-ibu yang jualan minum, ada juga yang jualan kerajinan, dan segala macam. Banyak kok perempuan-perempuan yang jualan di sini. Kita bisa lihat di sini ya, banyak banget ya perempuan-perempuan yang ikut olahraga, yang ikut melakukan kegiatan, banyak kegiatan di sini juga berjualan, membersihkan, mungkin membersihkan sampah-sampah yang ada di sini juga. Mereka tuh bisa bekerja sendiri ya, tanpa dibantu oleh laki-laki. Jadi menurut aku, kita sebagai perempuan ya bisa loh berdiri sendiri tanpa kayak ngelihat perempuan tuh lemah banget deh, perempuan itu tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak dong, nggak kayak gitu dong. Harusnya perempuan itu juga bisa melakukan apa-apa sendiri tanpa dibantu oleh laki-laki. Harapan aku ya, jangan takut. Oke, ini jangan takut untuk melangkah lebih maju daripada laki-laki. Karena menurut aku, kita nih sebagai perempuan jangan dianggap lemah. Pokoknya perempuan itu harus bisa berdiri sendiri tanpa diinjak-injak oleh laki-laki. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Putri Cairunisa melaporkan. Bersantai sambil bermain dengan Anabul tentu saja dapat dilakukan. Billy Kucing Cat Cafe merupakan sebuah kafe unik di Depok, Jawa Barat yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk bermain dengan kucing yang menggemaskan. Berikut berita selengkapnya. Billy Kucing Cat Cafe merupakan sebuah kafe yang didirikan dengan tujuan sebagai tempat hiburan dan relaksasi bagi cat lovers. Meidi Aisyah mengatakan bahwa dirinya dengan senang hati menerima apabila pengunjung ingin mengadopsi kucing di kafe tersebut. Semua kucing di Billy Kucing itu emang bentuknya rescue gitu, kita nggak beli dari breeder gitu, karena emang tujuan kita di sini buat cari adopter buat kucing-kucing kita gitu. Harapan buat pelanggan ya pertama have fun ya, karena di sini emang buat entertainment para cat lover, dan hopefully ya kalau misalnya ada pelanggan yang jatuh cinta gitu sama salah satu kucing kita ya monggo buat dibawa pulang. Kalau perwas pasti ada, cuma kalau yang sekarang emang kita pengen fokus di cafe ini dulu, gimana cara bikin beneran jadi go to hangout place gitu buat cat lover. Untuk di cat room kita dipisahin antara room untuk litter box kucing-kucing sama room yang buat orang ya gitu. Jadi emang litter box kita kumpulin satu tempat, dimana nanti kucing kalau misal mau pipis bisa ke ruangan itu gitu. Jadi emang terpisah. Yang kedua juga tiap ya paling 1 jam 2 jam sekali itu kita lihat kondisi litter box, kalau misalnya kotor langsung diangkat gitu, pup sama pisnya. Dari Depok, Muhammad Paksi dan Muhammad Febriansyah melaporkan. Segmen terakhir berisi berita seputar hiburan. Membangun sebuah media kampus bukanlah hal yang mudah.
Five TV merupakan media kampus di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN FKN Jakarta yang saat ini sudah berumur 19 tahun. Berikut berita selengkapnya. Five TV merupakan media kampus di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan tepat pada 5 Mei 2024, Five TV merayakan ulang tahunnya yang ke-19. Perayaan ulang tahun ini dilaksanakan di Neha Hub, Jakarta Selatan dan dihadiri oleh seluruh anggota dan pengurus Five TV periode 2024-2025. Hari ini bertepatan tanggal 5 Mei 2024, Five TV berulang tahun yang ke-19 tahun. Sebenarnya acara ini bukan acara rutin yang dilaksanakan tahun ke tahun. Cuma berhubung karena di tanggal ini kita sedang berkumpul semua, seluruh anggota Five TV, kita sedang melakukan rapat besar di salah satu proker kami, yaitu proker ulang tahun Five TV, yaitu Five Sioneri. Maka dari itu kita di sini kita berkumpul dan beberapa panitia terpikirkan gimana kalau kita ngerayain sekalian gitu. Oke, sebenarnya kalau di acara ulang tahun ini kita mengundang seluruh anggota aktif Five TV. Cuma di hari ini ada beberapa orang yang nggak bisa hadir dikarenakan mereka ada keperluannya masing-masing gitu. Oke, untuk rangkaian hari ini sebenarnya kita mulai dari jam 9 pagi ya. Dari jam 9 sampai jam 12 pagi itu kita melakukan rapat dulu, rapat besar oleh seluruh anggota. Lalu kita ada isoma dulu, break 1 jam. Dari jam 1 baru kita merayakan ulang tahun ini kecil-kecilan. Mulai dari kita nyanyi bareng, kita tiup lilin, lalu kita main games kecil-kecilan, dan terakhirnya kita foto bareng-bareng untuk mengenang ulang tahun ini. Perayaan hari ulang tahun ini diharapkan dijadikan sebagai momentum oleh Five TV untuk senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kualitas dari output yang mereka hasilkan. Dari Jakarta, Muhammad Paksi dan Syuhada melaporkan. Media sosial kini dapat digunakan sebagai media menyampaikan kampanye. Sela, seorang kreator digital, melalui kontennya mengajak masyarakat untuk membiasakan diri membaca buku. Berikut berita selengkapnya. Sela, atau yang akrab disapa dengan Sela Baca Buku, merupakan kreator digital yang aktif menyuarakan pentingnya literasi dan membaca buku melalui kontennya di media sosial. Rendahnya tingkat literasi pada masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, mendorong Sela untuk menyebarkan nilai positif kepada masyarakat bahwa membaca merupakan kewajiban. Nah, mengapa aku memutuskan untuk mengajak masyarakat Indonesia dalam membaca buku? Karena saat itu aku membaca salah satu artikel tentang rendahnya minat baca masyarakat Indonesia. Tantangannya adalah dari buku sendiri ya. Buku sendiri ini kan gak semua buku yang pasti ringan, gak semua buku yang happy ending lah. Jadi ada aja buku yang aku anggap berat, depresi, banyak lah. Itulah yang bikin tantangan bagi aku gitu loh. Hambatan dari aku, karena aku pribadi seorang pelajar, tentu banyak ujiannya. Jadi ya hambatan aku ya belajar. Aku lebih mengutamakan belajar daripada baca buku. Tapi tips dari aku adalah setelah aku bangun tidur, aku biasanya meluangkan waktu untuk membaca buku. Dan sebelum aku tidur, aku juga meluangkan waktu untuk membaca buku sekitar 30 menit. Masyarakat Indonesia berpikir baca buku cuma sekedar hobi kan. Nah, justru itu yang salah. Harusnya tuh mereka menganggap itu tuh penting sebagai kebutuhan, keharusan untuk membaca buku. Gak cuma kayak, oh hobi baca buku, ya udah gue nggak suka, nggak usah gitu. Diharapkan, kegiatan membaca buku tidak hanya dijadikan sebagai hobi saja, namun juga menjadi kebutuhan serta kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berkarakter serta berwawasan luas. Dari Bogor, Muhammad Paksi dan Syuhada melaporkan. Baiklah pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Saya Putri Charunisa bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.